Sobat sekalian, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang kerjasama antar negara di bidang pemberantasan terhadap kejahatan. Saya menyampaikan hal ini karena kita tahu di satu sisi dalam konteks hukum internasional ada yang disebut sebagai kedaulatan negara. Artinya dengan kedaulatan negara itu, maka peraturan perundang-undangan di suatu negara tidak mungkin diberlakukan di negara lain. Demikian pula aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, bahkan juga hakim, ketika mereka memutus perkara, mereka tidak mungkin memutus perkara untuk peristiwa yang ada di luar negara mereka. Namun di sisi lain, ada kejahatan-kejahatan yang pelakunya bisa keluar dari negara tersebut, negara di mana dia melakukan kejahatan, sehingga dia tidak terjerat pada hukum di negara tersebut. Belum lagi kalau misalnya aset-asetnya dilarikan ke negara lain. Karena jelas aparat penegak hukum di mana aset itu dijarah, diambil secara tidak sah, kemudian dilarikan ke negara lain, aparat tersebut di negara tersebut tidak mungkin menjangkau sampai ke negara lain. Nah, disinilah perlunya kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan. Sobat sekalian, dalam konteks seperti ini, dalam hukum internasional, paling tidak ada 4 kerjasama yang bisa dilakukan. Pertama adalah mencari pelaku. Ini yang kemudian dikenal sebagai ekstradisi. Jadi, apabila di suatu negara ada pelaku kejahatan, lalu dia lari ke negara lain, maka aparat penegak hukum negara setempat dia harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum di negara lain tersebut. Dan aparat penegak hukum di suatu negara, dia akan mengupayakan proses ekstradisi. Nah, memang dalam proses ekstradisi ini, maka harus ada kerjasama. Karena nantinya yang melakukan penangkapan adalah aparat penegak hukum dari pelaku berada. Kalau misalnya aparat penegak hukum setempat tidak mau bekerja sama, nah tentu akan sulit untuk menjangkau si pelaku ini kemudian diserahkan ke negara yang minta. Nah, disinilah pentingnya ada ekstradisi. Nah, dalam konteks ekstradisi ini yang perlu diperhatikan adalah misalnya Indonesia, kita harus punya undang-undang ekstradisi. Dan kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 79. Ini undang-undang yang sudah cukup lama, tahun 79. Banyak sekali perubahan yang terjadi di Indonesia ini yang menurut saya undang-undang ini tidak relevan lagi sebenarnya, tetapi kita masih gunakan. Saya berharap di waktu yang akan datang Indonesia akan memiliki undang-undang ekstradisi. Di samping undang-undang ekstradisi, ada juga perjanjian ekstradisi. Misalnya Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Australia. Indonesia punya perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Nah, dengan perjanjian ekstradisi ini, maka kalau kita meminta seseorang yang kita ketahui ada di negara tersebut, maka kewajiban dari negara tersebut untuk menyerahkan orang tersebut kepada Indonesia. Tetapi juga jangan buru-buru mengatakan bahwa proses ini akan simple. Karena apa? Karena pelaku kejahatan, katakanlah dia di Singapura atau misalnya dia di Malaysia. Kita tahu mungkin keberadaannya ada di Singapura, tapi di jalan apa? Di mana? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan harap polisi negara setempat dia akan melakukan upaya untuk kepentingan Indonesia mencari orang tersebut. Tidak mungkin. Karena bagi mereka mengatakan saya bekerja karena pajak dari warga negara saya. Sehingga tugas saya adalah apabila ada kejahatan yang terjadi di negara saya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Saya kerap memberikan usulan agar pemerintah Indonesia menyewa detektif swasta. Detektif swasta ini yang kita bayar untuk mencari tahu lokasi dari pelaku kejahatan itu ada di mana. Nanti kalau sudah ketahuan, baru informasi itu disampaikan ke pemerintah, dan pemerintah kemudian menyampaikan kepada otoritas setempat untuk dilakukan penangkapan. Memang bisa juga kalau misalnya orang tersebut adalah otoritas dari negara kita.
Tapi ada tapinya. Pertama, kalau dia sampai ketahuan oleh otoritas lokal, dia melakukan proses hukum, bahkan mematai-matai, maka dia bisa ditangkap. Dan dia tidak boleh mengaku sebagai wakil dari otoritas Indonesia. Yang kedua adalah bagi otoritas kita untuk ada di negara lain, dia kan harus belajar dari nol. Tentang jalan, tentang alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku untuk berkontak, sehingga akan ketahuan koordinatnya di mana. Itu semua harus dipelajari. Dulu pernah agen-agen Mossad dari Israel, dia dikirim ke banyak negara untuk apa? Mencari orang-orang Jerman yang terlibat dalam gas chamber, upaya untuk menghabisi ras dari Yahudi. Itu sampai mereka bertahun-tahun ada di sana. Ya tentu lebih mahal ketimbang kalau kita menyewa detektif. Jadi ini ekstradisi. Dan kedua, kalau kita bicara ekstradisi, dalam perjanjian ekstradisi nanti juga disebut apa saja kejahatan yang bisa diekstradisikan. Karena apa? Untuk mengekstradisi harus ada prinsip yang diakui oleh kedua negara, yaitu dual criminality. Artinya di sini jahat, di negara tersebut juga jahat. Nah, ini yang kemudian kadangkala pelaku kejahatan akan memanfaatkan celah ini untuk pergi ke pengadilan setempat dan meminta supaya pengadilan tidak mengekstradisi yang bersangkutan yang akan dilakukan oleh otoritas yang akan mengekstradisi. Apakah itu kepolisian ataupun central authority yang diberi kewenangan untuk itu. Masih banyak lagi terkait dengan isu ekstradisi ini, tapi yang pasti adalah ekstradisi itu bersumber pada pelakunya, orangnya. Dan memang betul bahwa ekstradisi terkadang tidak harus dengan suatu perjanjian. Kita bisa minta ke suatu negara yang kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, tetapi tergantung dari negara tersebut. Apakah mau mengirim atau tidak. Jadi di sini bukan kewajiban, tetapi hak dari negara tersebut apakah akan mengirim pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan di Indonesia untuk dikembalikan ke Indonesia dan menghadapi proses hukum di Indonesia. Yang kedua adalah yang kerjasama di bidang bukan orangnya, tetapi dalam proses hukumnya. Misalnya saja pemanggilan seseorang untuk menghadap ke pengadilan Indonesia. Itu kan tidak bisa cuma begitu saja dengan surat kemudian dipanggil. Prosedurnya bisa jadi sangat panjang karena dari otoritas kita mungkin ke Kementerian Luar Negeri kita, dari Kementerian Luar Negeri nanti menyampaikan ke perwakilan kita di mana surat itu akan disampaikan, lalu dari perwakilan kita kedutaan besar akan menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri negara tersebut, nanti dari Kementerian Luar Negeri baru ke otoritasnya. Nah, ini semua ini bisa saja dilakukan oleh lembaga tertentu yang disepakati oleh negara. Di sini ada yang namanya Central Authority. Central Authority ini antar negara bisa langsung berkomunikasi sehingga memotong banyak birokrasi. Tidak saja pemanggilan terhadap orang, tetapi juga pencarian terhadap kekayaan yang dilarikan ke luar negeri. Itu pun kita bisa lakukan. Nah, seperti juga ekstradisi, maka kita harus punya undang-undang di dalam negeri kita yang mengatur hal ini. Yang di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Timbal Balik Bantuan Hukum atau Mutual Legal Assistance. Nah, di samping itu tentu kita harus punya perjanjian dengan berbagai negara yang kita duga kalau pelaku kejahatan dari Indonesia, dia akan melarikan kekayaan mereka itu ke negara tertentu. Misalnya harus dengan Singapura, mungkin juga dengan Cina. Nah, mungkin juga dengan, walaupun Hong Kong ini adalah bagian dari Cina, tapi juga kita buat perjanjian dengan Hong Kong, ya, dan banyak lagi negara. Tapi terserah pada negara tersebut mau atau tidak, karena bagi negara yang biasanya hidup dari uang-uang haram dari berbagai negara, itu jelas mereka tidak mau membuat perjanjian itu, karena mungkin ini dianggap sebagai sumber untuk negara tersebut bisa membangun. Tetapi semakin ke sini, semakin negara-negara tersebut biasanya tidak mau lagi disebut sebagai negara surga bagi pelarian pelaku kejahatan ataupun pelarian terhadap kekayaan aset yang dimiliki oleh
pelaku kejahatan. Nah, kerjasama yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pemindahan narapidana, transfer of sentence person. Nah, transfer of sentence person ini adalah perjanjian di mana ada warga negara asing yang melakukan kejahatan, misalnya di Indonesia, dan dia sudah divonis, sudah bersalah, maka dia harus menjalani masa hukumannya di Indonesia. Namun, dengan adanya perjanjian transfer of sentence person, maka pelaku kejahatan yang sudah menjalani masa hukuman di Indonesia, mungkin sepertiga masa hukumannya atau berapapun yang bisa disepakati oleh negara, itu bisa menjalani masa hukumannya di negara pelaku ini. Jadi pemindahan narapidana. Ini berbeda dengan exchange of prisoners. Karena kalau exchange of prisoners itu berlaku di dalam konteks perang. Dalam perang itu biasa ada tawanan perang, dan tawanan perang ini bisa saja sebelum perang usai dipertukarkan. Dan kalau berkaitan dengan tawanan perang juga, meskipun suasana perang, tetapi hak asasi manusia harus diperhatikan. Terakhir, sobat sekalian, kerjasama di bidang pidana ini adalah yang disebut sebagai transfer of proceeding. Proceeding ini berkaitan dengan proses hukum, baik itu kejaksaan yang menuntut maupun pengadilan yang memvonis. Karena bisa saja pelaku kejahatan, dia pergi ke negara lain, lalu di negara tersebut dia mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara setempat. Nah, biasanya di dalam suatu undang-undang ekstradisi, maka suatu negara tidak akan menyerahkan warga negaranya sendiri apabila diminta oleh negara lain. Oleh karena itu, biasanya karena dia sudah berubah warga negara tanpa negara yang memberi kewarganegaraan ini tahu bahwa dia pernah melakukan kejahatan di negara asalnya, maka biasanya negara ini akan menawarkan bagaimana kalau misalnya proses hukumnya itu dilakukan di negara di mana pelaku ini punya kewarganegaraan baru. Nah, tentu di sini perlu ada kerjasama, ya, karena kejahatan dilakukan di misalnya Indonesia, tetapi peradilannya mungkin akan dilakukan di Belanda. Oleh karena itu, dokumen-dokumen, lalu kemudian bukti-bukti, fakta, dan lain sebagainya, itu harus dipersiapkan untuk bisa kemudian digunakan oleh jaksa di Belanda untuk menuntut pelaku. Dan nantinya pengadilan akan memutus. Dan ini sangat kompleks karena ada kaitan dengan hukum acara dan lain sebagainya. Sobat sekalian, karena waktu saya akan akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lebih detail lagi di lain kesempatan. Terima kasih.